الحامدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat rahmat, taufik hidayah, inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat bermuwajahah dalam rangka kita laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semuanya berharap, bahkan harus punya rasa takut yang luar biasa jika ibadah amaliyah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita harus betul-betul punya rasa takut yang luar biasa. Karena apa para jemaah? Karena sungguh kita akan merugi dunia hatta akhirah. Ketika upaya konkret yang sudah kita lakukan dengan maksud dan tujuan untuk beribadah kepada Allah lalu kemudian tidak diterima oleh Allah, itu amat sangat merugikan kita. Karenanya sekali lagi semoga amal ibadah kita yang sudah kita lakukan maupun yang sedang kita kerjakan dan hari esok yang akan kita laksanakan, semoga semuanya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas petunjuk, contoh dan suri tauladan beliau yang luar biasa. Yang petunjuk dan suri tauladan beliau yang luar biasa itu ternyata dapat kita aplikasikan dan kita implikasikan dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Sejak kita bangun dari tidur sampai mau tidur lagi, beraktivitas selama di siang hari, semuanya ada contoh-contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, maka mari kita selalu itba kepada beliau dengan melaksanakan juga perintah dan contoh-contoh yang diberikan oleh beliau. Bahkan kita diperintahkan juga mencontoh perilaku, sikap, ucapan, serta perbuatan para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah terdahulu. Khususnya 25 orang nabi dan rasul yang nama-namanya semua termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah kita harus marah, mencontoh marahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan marah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu marahnya karena Allah. Jadi kalau panjenengan baca di Al-A'raf mulai ayat 150 sampai seterusnya yang menceritakan ketika Nabi Musa harus pergi di dalam melaksanakan sebuah tugas, ya. Kemudian diamanahkan untuk membina umat itu Nabi Harun, ya. Tetapi kemudian bahasa Jawanya Nabi Harun itu mboten ngatasi membina umatnya Nabi Musa itu. Puncaknya sampai mereka menyembah
patung anak sapi. Anak sapi. Maka begitu Nabi Musa kembali, sangat marah. Tetapi marahnya adalah karena Allah. Dan itu yang Allah dawuhkan di penggalan ayat 150 dari surat Al-A'raf atau surat yang ke-7. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, ila akhir ayat. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Marah karena Allah itu semata-mata karena mengagungkan Allah. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh umatnya sampai menyembah patung anak sapi itu kan sudah sangat keterlaluan. Sementara Tuhan yang maha segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga marahnya Nabi Musa itu adalah dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Ya. Terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamarumullah. Kalau segala aktivitas yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah, maka pasti akan berakhir dengan baik. Endingnya pasti baik. Jadi kalau misalnya sampai kemudian mereka bertobat, tidak lagi menyembah patung anak sapi, dan kemudian umat Nabi Musa kembali menyembah Allah, ya sudah, kemarahan yang tadi yang memuncak dan bersedih itu menjadi hilang sama sekali. Karena sudah kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan jenengan berkasih sayang, saling cinta menyinta, itu juga harus karena Allah. Bahkan mungkin terjadi sebaliknya, ketika karena sesuatu hal kemudian kita saling membenci di antara kita, juga harus karena Allah. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, melanggar syariat Allah, melanggar kehormatan Allah, harusnya kita menyembah itu kepada Allah, tetapi kok menyembah kepada selain Allah, itu sekali lagi semuanya adalah dilakukan dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal kemudian setelah marah lalu umat itu kembali menjadi baik atau tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan menjadi wewenang para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu puncak tugasnya hanya menyampaikan dakwah Islam. Soal kemudian dengan didakwa itu lalu menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang bertakwa kepada Allah, atau bahkan sebaliknya malah melakukan perbuatan kedzaliman, kemaksiatan, kemungkaran, itu sudah di luar wewenang kita. Jadi sudah menjadi hak prerogatif Allah. Makanya orang yang diamanai oleh Allah atau orang yang ditakdirkan oleh Allah dengan aktivitas yang namanya dakwah itu para jamaah, itu bahasanya begini jamaah, bahwa orang yang berdakwah mengajak ke jalan yang benar, mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang berdakwah tadi tidak boleh bosan, walaupun yang didakwai boleh bosan.
Jadi orang dakwah itu tidak boleh bosan. Walaupun yang didakwai, silakan bosan. Silakan bosan. Itu para dai-daiyah. Itu harus seperti itu, harus punya sikap seperti itu. Karena memang itu perintah Allah. Soal berhasil atau tidak, itu menjadi hak prerogatifnya Allah. Tetapi bahwa tugas dakwah ilallah itu memang tugas kita. Mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada jalan kebenaran, itu memang tugas kita. Para jamaah Allah, ketika kemudian dengan kita dakwah itu lalu menjadi wasilah orang itu taat kepada Allah, orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena dengan dibantu oleh Allah itu orang tersebut menjadi baik. Maka bagi kita yang sudah istiqomah betul di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para jamaah kita tentu bersyukur kepada Allah, dan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu jamaah upayakan untuk dapat kita laksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan, yang di dalam bahasa Al-Quran namanya istiqomah. Karena itulah lebih daripada memang hari ini dan seterusnya saya dengan panjenengan selalu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Hari ini dan seterusnya kita selalu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Quran memberikan petunjuk jamaah, jangan lupa juga melihat dan mengoreksi terhadap ibadah-ibadah yang sudah jauh kita lakukan. Itu harus terus kita koreksi. Sehingga Allah memerintahkan di dalam surat Al-Hasr ada ayat yang ke-18 sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri atau setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 201 jemaah, Allah dawuh, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dua ayat ini jemaah memberikan petunjuk kepada kita. Di samping sekali lagi kita tetap harus istiqomah untuk bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah sebagai bekal dan modal bagi kita untuk negeri akhirat kita. Maka jemaah Allah, ayat itu juga mengandung bahwa kita harus tetap melihat amal-amal masa lalu kita. Misalnya begini, pernahkah dulu ketika kita sudah masuk akil balik itu lalu tidak sholat? Kira-kira tidak sholatnya berapa tahun kita waktu itu? Sholat Ustaz, nek maghrib karo isya.
subuh belas, duha terus. Itu perlu kita lihat sama. Amal-amal masa lalu kita itu perlu kita lihat. Untuk apa? Yang pertama, sebagai media bagi kita untuk kemudian kita harus semangat mengisi sisa-sisa waktu yang diberikan oleh Allah ini, sekaligus semangat untuk mengoreksi nilai-nilai ibadah yang selama ini sudah kita lakukan. Sekaligus manfaatnya melihat amal-amal kita yang telah lalu itu, dengan maksud ketika tadi ada yang teledor, ada yang tidak kita lakukan dengan sempurna itu, saat ini harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan melihat amal-amal ibadah-ibadah kita yang telah lalu itu, dengan maksud juga kita harus segera bertaubat kepada Allah. Jika ada amal ibadah kita yang telah kita lakukan masa lalu itu masih, misalnya tadi sholatnya bolong-bolong misalnya, apa yang selama dulu kita makan itu masih tercampur misalnya barang-barang subhat, atau bahkan mungkin masih tercampur barang-barang yang haram misalnya, saat ini saatnya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping ada upaya memperbaiki dan menyempurnakan nilai-nilai ibadah kita yang masih harus kita lakukan dan terus-menerus harus kita laksanakan, tetapi juga ada maksud dan tujuan dengan kesalahan dan kekurangan ibadah kita yang masa lalu kita lakukan itu, jamaah, adalah dalam rangka agar kita segera bertobat kepada Allah. Sehingga di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-31, di penggalan ayat itu Allah dawuh, wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini memerintahkan kita para jemaah untuk selalu bertobat kepada Allah. Kenapa para jemaah? Kok kita ini diperintahkan untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab kalau kita ini tidak istiqomah di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, kita diingatkan oleh Allah di Al-Hujurat ayat yang ke-11. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Mumpung saya dengan jenengan masih diberikan kesehatan dan kesempatan, di samping monggo sareng-sareng memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah, tapi juga monggo sareng-sareng selalu bertobat kepada Allah. Rasulullah yang maksum itu jamaah, yang sudah dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan itu jamaah, masih 70 sampai 100 kali setiap hari beristighfar kepada Allah. Padahal maksum. Orang yang sudah dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan itu masih bertobat kepada Allah dengan membaca istighfar 70 sampai 100 kali setiap hari. Kapan kita harus bertobat kepada Allah itu? Kapan saja dan di mana saja. Memang yang sangat mungkin tobat kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah, ya saat jenengan qiyamul lail niku. Karena hadisnya memang begitu, apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah.
apapun istighfar atau tobat kita, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan cukup waktu, ya qiyamul lail memang sempurnanya ya 8 rakaat jemaah. Kalau karena mepet waktunya sudah mau menjelang subuh, betul apa-apa, 2 rakaat ditutup witir, tidak apa-apa. Witirnya pun 1 rakaat ya tidak apa-apa, yang waktunya sudah mepet. Setelah itu baca Al-Quran yang 1 makro gitu saja, memang perintahnya gitu. Setelah itu baru beristighfarlah kepada Allah. Perberat amal ibadah kita dengan membaca tasbih. Perbanyak juga membaca sholawat Nabi. Juga jangan lupa untuk mempertebal akidah kita, iman kita, ketauhidan kita dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat tahlil la ilaha illallah. Subhanallah. Kalau kita ini betul-betul sudah melakukan taubat dengan taubatan nasuha, napa janjinipun Allah di dalam Al-A'raf ayat 153. Allah dawuh, walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka laghafurur rahim. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, sayyi'at, berarti ya kemungkaran, kedzaliman, kemaksiatan. Summa tabu min ba'diha, kemudian mereka bertobat setelah itu, setelah melakukan sayyi'at tadi, kemudian bertobat setelah itu, dan kemudian tetap beriman kepada Allah. Maka kata Allah, inna rabbaka laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha pengasih. Pasti akan diampuni oleh Allah. Setelah kita mendapatkan pengampunan oleh Allah, maka pasti kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah harus betul-betul 2 hal itu selalu kita lakukan, ya. Yang pertama, tetap semangat dan istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, untuk tetap semangat dan istiqomah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, karena itulah para jemaah Allah, ketika kita ini sudah melakukan kebaikan demi kebaikan dengan istiqomah, ibadah demi ibadah dengan istiqomah, maka tentu para jamaah, kalau kemudian kita ini sempat lupa, tidak kemudian secara istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, maka saat itulah kita harus mencela jiwa kita karena lalai. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang kedua itu, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Allah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Kenapa kok menyesali dirinya sendiri? Karena lupa tadi, karena lalai tadi. Maka kita harus mencela jiwa kita sendiri, mencela diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, innama hiya a'malukum ukhsiha, innama hiya a'malukum ukhsiha lakum, thumma uwaffikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadullaha, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya
itu adalah perbuatan-perbuatanmu yang aku jaga untukmu. Jadi seluruh perbuatan yang kita lakukan itu jamaah. Itu dijaga oleh Allah untuk siapa? Untuk kita. Ya. Kemudian aku, kata Allah, balas sesuai dengan apa yang engkau lakukan. Jadi sesuatu yang sudah sangat kita pahami ketika kita ini berbuat baik, jamaah, pasti balasannya baik. Sebaliknya kalau kita ini berbuat tidak baik, ya pasti balasannya tidak baik. Kalau perbuatan yang tidak baik tadi itu belum sempat kita bertobat kepada Allah sampai kita bawa mati, pasti balasannya jelek. Maka kata Allah, barang siapa yang mendapatkannya baik, amal yang dilakukan itu baik, apa perintah Allah? Hendaknya dia memuji Allah. Jadi kalau kita ini selesai sholat, bisa selesai baca Al-Quran, bisa selesai ngaji seperti ini, maka memujilah kepada Allah. Alhamdulillah, kita bisa ibadah kepada Allah. Tetapi selanjutnya kata Allah para jamaah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, artinya apa yang kita lakukan itu tidak wujud ibadah kita kepada Allah, tapi justru sebaliknya, kemaksiatan yang kita lakukan dalam perbuatan yang kita lakukan itu nilainya maksiat, bukan ibadat. Maka ketika tidak baik, atau bahasa hadis ke sini, selain itu, apa perintah Allah? Maka janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Jangan cari kambing hitam. Mungkin salah awake dhewe kok nyelana wong liya. Jangan. Ya harus mencela diri kita sendiri. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2577 dan juga dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jamarahumullah. Jadi sikap kita harus seperti itu. Ya. Sikap kita harus seperti itu ketika kita sedang lalai, maka kita harus mencela diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri. Makanya para jamaah, selama kita ini berupaya untuk melaksanakan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, konsentrasi hati kita harus hanya kita tujukan kepada Allah. Sehingga ketika Allah dawuh di Al-Dhariyat ayat yang ke-50, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segeralah kembali kepada menaati Allah, mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Jamarahumullah. Konsentrasi hati harus hanya kepada Allah. Itu harus dilakukan dengan terus-menerus. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga juga para jamaah di Al-Muzammil ayat yang ke-8 itu Allah juga dawuh, "Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan, penuh konsentrasi. Jadi konsentrasi hati itu, konsentrasi hati kepada Allah itu jamaah adalah akan apa? Memutuskan hati kita dari ketergantungan terhadap selain Allah. Saya ulangi ya. Konsentrasi hati kita kepada Allah itu jamaah, itu akan memutuskan hati kita
dari ketergantungan terhadap selain Allah. Nek kula kalian jenengan itu sampun madhep mantep, semuanya kita gantungkan kepada Allah, maka kita tidak kemudian sedikit-sedikit menggantungkan kebutuhan hidup kita ini kepada sesama manusia. Soal menjadi wasilah kesuksesan kita itu melalui bantuan A, B, C, D, itulah juga yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan ini. Untuk memenuhi hajat hidup kita itu memang kita harus melakukan yang namanya ikhtiar, upaya. Tetapi kemudian setelah ikhtiar itu jamaah harus kita kembalikan kepada Allah. Zaman Nabi pun ada sahabat yang kepinginnya sudah pokoknya pasrah 100% kepada Allah. Sehingga begitu datang menghadap Nabi, ditanya oleh Nabi, kamu tadi naik apa sini? Naik unta ya Rasul. Lalu kamu taruh di mana? Saya taruh di sana ya. Kamu ikat enggak? Enggak ya Rasul, saya pasrah sama Allah. Lu enggak begitu caranya pasrah itu. Diikat dulu, baru pasrah kepada Allah. Wong binatang bisa jalan dan lari kemana-mana kok enggak kamu ikat? Ya hilang. Bukan begitu caranya pasrah. Diikat dulu ikhtiarnya, baru dipasrahkan kepada Allah. Ngoten. Nggih. Sama dulu ketika saya haji itu, anak saya masih kelas 1 SD jemaah. Pas mau berangkat haji, sakit lagi. Ya Allah, gimana ini saya harus memenuhi panggilan Allah? Anak saya sakit. Ya sudah, saya kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya memenuhi panggilan panjenengan. Anak saya juga saya amankan kepada panjenengan. Panjenengan jaga ya Allah. Tapi bukan kemudian ditinggal ngoten mboten. Ya. Saya panggil budinya, pakdinya, jaga anakku sampai aku mulai ke haji. Ya alhamdulillah sehat dan tidak terjadi apa-apa. Dia ketanggutan. Pasrahnya memang kepada Allah. Lantarannya memang dibantu di antara sesama kita, ya, dibantu di antara sesama kita. Karena itu pula para jemaah, dalam setiap tindakan kita memang harus menuju ke sana jemaah. Artinya apa? Kita harus selalu mengosongkan hati kita untuk hanya untuk Allah. Mengosongkan hati kita hanya untuk Allah. Tadi itu ikhtiarnya begini-begini memang iya, tapi akhirnya tetap pasrahnya kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin qarribu wudu'ahu fayatamaddu wa yastanshiku wa ghassala wajhahu kama amarallahu wa ghaslu yadayhi ila mirfaqaihi wa masahu ra'sahu wa ghaslu qadamaihi ila ka'baihi thumma shalla fahamidallahu wa asna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farragha qalbahu lillahi illan sarafa min khati'atihi kayaumi waladat su'um." Kata Nabi pada jamaah, tidaklah ada seorang muslim yang melakukan wuduknya dengan baik, berkumur dan mengeluarkan air dari hidung dan mencuci wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan, dan mencuci kedua tangannya hingga kedua sikunya, mengusap kepalanya dan mencuci kedua kaki hingga mata kakinya. Kemudian dia sholat dan memujinya, memuji Allah, serta meninggikan asmanya yang memang pantas untuknya, dan mengosongkan hatinya hanya untuk Allah.
Ketika kita wudhu, kemudian sampai sholat, wudhunya dengan baik, kemudian kita sambung dengan sholat, dan ketika sholat itu betul-betul mengosongkan hati kita hanya untuk Allah. Untuk Allah. Apa yang akan diberikan oleh Allah dengan melalui hadis ini jamaah? Dia akan dijauhkan dari kesalahannya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 823 dari sahabat Abu Umamah. Jadi jemaah, tuntutannya saat kita sedang beribadah kepada Allah, itu betul-betul hati kita kosongkan hanya untuk Allah. Kita kosongkan dari selain Allah hanya untuk Allah. Makanya kembali jemaah, ada perintah dari Rasulullah agar sikap serta ibadah yang kita lakukan itu jemaah harus betul-betul bisa mencapai tingkatan yang paling tinggi dalam beragama. Apa? Ihsan. Jadi ada 3 tingkatan dalam beragama ini: Islam, iman, ihsan. Dan Nabi Daud, apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Ketika kita sedang beribadah itu harus ya jamaah, seakan-akan kita betul-betul bisa melihat Allah di depan kita. Seakan-akan. Tetapi ketika hati kita tidak bisa mengosongkan selain Allah, masih ingat yang lain ketika sedang beribadah itu, maka dibalik kata Rasulullah, ingatlah saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dinilai oleh Allah. Masa iya kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, kemudian kita masih, bahasa Jawa ini pun, cengengesan di saat ibadah. Jangankan kita dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, diawasi oleh Allah, saat jenengan kerja dilihat sebentar saja oleh pimpinan kita, wis epok-epok, apa jane guyon boleh gak guyon, jane gak nyekel pulpen boleh nyekel pulpen. Apalagi ini yang mengawasi Allah. Makanya tingkatan ketaatan kita kepada Allah yang paling puncak itu ya jika kita sudah menjadi orang-orang yang muhsin, ya, orang-orang yang selalu berbuat baik dengan lebih baik, itulah orang-orang muhsin. Orang yang muhsin ini jemaah, ibadah yang dilakukannya bukan karena takut kepada Allah, karena nanti dicemplung nang neraka, mboten. Bukan juga karena ingin mendapatkan nikmat Allah dengan dimasukkan di surganya Allah, mboten. Ibadah yang dilakukannya orang-orang yang muhsin ini adalah dengan dasar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada perbedaan sikap yang luar biasa jika kita ini beribadah dengan dasar takut dan beribadah dengan dasar cinta. Pasti ada perbedaan sikap yang luar biasa. Kalau karena cinta jamaah, walaupun masjid jauh terasa menjadi dekat. Ya. Walaupun hujan deras mungkin terasa rintik-rintik saja karena cinta, sehingga tetap berangkat ke masjid. Lain dengan ibadah yang dilakukan karena takut, pokoknya dilakoni ngono ae. Istilahnya asal gugur kewajiban. Si penting aku sholat, si penting aku poso, wis sembuh pokoknya ngono tok sing tak lakoni. Itu sangat berbeda. Ya. Nah, subhanallah. Karena itu kalau Rasulullah mencontohkan satu ibadah yang namanya wudhu yang kita lakukan dengan baik, kemudian disambung dengan sholat, saat sholat kita itu mengosongkan hati kita hanya untuk Allah, maka Allah akan membalasnya apa? Jamaah,
kita akan dibersihkan dosa-dosa kita sebagaimana saat kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Sehingga ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu adalah dalam keadaan suci, bersih, bertauhid kepada Allah. Ya. Sehingga ngapunten tentu sangat bertentangan dengan redaksi hadis tadi ketika ada bahasa di tengah-tengah masyarakat, oh ini anak haram ini. Gak ada istilah dalam Islam anak haram. Yang haram itu bapak sama ibunya yang haram. Kalau anak yang dilahirkan tetap fitrah, suci, bersih, maka jenengan tidak boleh. Kemudian hasil zina itu, ide-ide, tidak boleh. Anak yang lahir itu dari rahimnya siapa saja, dengan proses apapun saja, yuladu alal fitrah. Tetap dalam keadaan suci, bersih, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambarannya seperti itu jemaah. Kalau sedang ibadah, kemudian kita betul-betul bisa konsentrasi 100% kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jemaah hal tersebut memang ya tidak mudah. Okay? Jangan kemudian misalnya daripada nggak bisa khusyuk Ustaz, sholat wis gak sholat ae. Oh ya tambah nemen. Nggih, tambah nemen. Wong wis salat sik gak patek khusyuk apa meneh gak salat. Ndak apa-apa. Walaupun ndak terlalu khusyuk terus salat, Allah itu akan tetap menyambut kita jemaah. Sebagaimana ketika misalnya anak kita dulu belajar sepeda itu jatuh, pasti kita sebagai orang tua akan segera menolong, sampai akhirnya betul-betul anak kita pintar naik sepeda. Jadi tidak apa-apa, semampu kita untuk mengosongkan hati kita saat ibadah kepada Allah, untuk berupaya khusyuk, ya semampu kita di saat kita sedang melaksanakan ibadah sholat khususnya dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak Ibu para jamaah, insyaallah disambung pada kesempatan bulan depan. Semoga kita semuanya selalu diberikan tetap iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, bahkan sehat ekonomi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.